Kebakaran. Kebakaran adalah satu kata yang sudah sangat sering kita dengar, baik itu melalui televisi atau mungkin ada yang pernah melihat kejadiannya secara langsung. Di zaman seperti sekarang ini, di mana perkembangan dan maju pembangunan sudah sangat pesat, hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Dan seperti yang kita tahu, kebakaran dapat menimbulkan banyak kerugian, baik secara moral, material, ataupun dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang. Karena kebakaran dapat terjadi di berbagai fasilitas publik seperti pasar, swalayan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, atau bahkan di hutan. Selain kerugian yang tadi sudah saya sebutkan, kebakaran juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk rehabilitasi fasilitas publiknya, sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan seseorang. Contohnya, jika suatu perusahaan mengalami kebakaran, maka orang-orang yang ada di dalamnya atau pekerjanya juga memiliki kemungkinan kehilangan pekerjaan, karena perusahaan tersebut bisa saja mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, jadi apa sih kebakaran itu? Kebakaran itu adalah suatu kejadian, baik api kecil ataupun api besar, yang tidak dikehendaki, bersifat merugikan, dan biasanya sulit untuk dikendalikan. Jadi tidak hanya api besar saja yang dikategorikan sebagai kebakaran, tapi api kecil pun sudah disebut sebagai kebakaran. Karena jika api kecil yang tidak segera ditangani, maka akan berubah menjadi api yang besar dan sulit dikendalikan. Dan seperti yang sudah saya singgung sejak tadi, kebakaran itu sangat erat kaitannya dengan api. Api adalah suatu reaksi kimia atau biasa kita sebut dengan oksidasi cepat, terjadi sangat cepat, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu oksigen, panas, dan juga bahan yang mudah terbakar, yaitu yang menghasilkan panas dan cahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab kebakaran yang diakibatkan oleh manusia. Sebagian besar kebakaran yang diakibatkan oleh faktor manusia karena kurang pedulinya manusia tersebut terhadap bahaya kebakaran dan juga kelalaian. Sebagai contoh, yang pertama merokok di sembarang tempat, yang kedua menggunakan instalasi listrik yang tidak benar, yang ketiga melakukan pekerjaan yang berbahaya yang menimbulkan kebakaran, misalnya mengelas bejana bekas yang berisi minyak, dan yang terakhir pekerjaan yang mengandung gas dan api, misalnya menggunakan tabung gas yang bocor dan lain sebagainya. Itu dia 4 faktor penyebab kebakaran yang diakibatkan oleh manusia. Ini saya akan melanjutkan slide berikutnya tentang faktor teknis. Di sini ada beberapa faktor teknis. Faktor teknis lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran. Misalnya yang pertama, tidak pernah mengecek kondisi instalasi listrik sehingga banyak kabel yang terkelupas yang berpotensi terjadi korsleting yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Yang kedua, menggunakan peralatan masak yang tidak aman, misalnya menggunakan tabung yang bocor, pemasangan regulator yang tidak benar, dan lain-lain. Banyak sekali di sekarang yang sudah banyak terjadi kebakaran karena tabung gas bocor, atau bisa jadi sedang memasang tabung regulatornya ke gasnya, bisa jadi juga. Yang ketiga, menempatkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, misalnya meletakkan minyak, tanah, atau gas LPG di dekat kompor. Contohnya juga ada setiap ibu-ibu sedang masak atau anak-anak yang sedang memain masak-masakannya. Sekarang banyak di situ juga lupa mereka menyimpan plastik di dekat kompor sehingga dapat menjadi kebakaran. Terus yang terakhir, menumpukan kain bekas yang mengandung minyak tanpa adanya sirkulasi udara. Bila kondisi panas, kondisi seperti ini bisa memicu timbulnya api, bisa juga menyebabkan kebakaran yang besar. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam. Yang pertama disebabkan oleh petir. Jadi sambaran petir ini bisa menimbulkan percikan api yang menimbulkan kebakaran. Sambaran petir ini sering mengenai benda yang tinggi seperti pohon, tebing, ataupun kabel listrik. Dan yang kedua ada erupsi gunung berapi. Jadi lahar panas dari gunung berapi ini yang melewati hutan ini bisa memicu terjadinya kebakaran. Dan yang ketiga ada penyebabnya iklim. Jadi suhu yang tinggi terutama akibat pemanasan global
disebabkan hutan terbakar. Biasanya suhu panas ini mulai membakar ranting atau dedaunan yang kemudian meluas karena tiupan angin dan juga curah hujan yang rendah. Yang keempat yaitu disebabkan oleh gempa bumi. Jadi misalnya gempa bumi yang mengakibatkan terputusnya jalur gas bahan bakar akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori segitiga api. Jadi, segitiga api itu adalah elemen pendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan juga oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum tentu terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk berlangsungnya suatu pembakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada bereaksi secara kimiawi sehingga dihasilkan bukan hanya pijar tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. Selanjutnya di sini ada tiga unsur api. Tiga unsur api itu ada bahan bakar, panas, dan juga oksigen. Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit 15% volume oksigen dalam udara agar dapat terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Yang selanjutnya ada panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain ada panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, api las, gas yang dikonversi, dan selanjutnya ada bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada tiga wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan juga gas. Untuk padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh bagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Yang terakhir, komponen pendukungnya yaitu rantai reaksi kimia. Dalam proses kebakaran terjadi rantai reaksi kimia, di mana setelah terjadi proses difusi antara oksigen dan uap, bahan bakar dan juga bahan bakar dilanjutkan dengan terjadinya penyalaan dan terus dipertahankan sebagai suatu reaksi kimia berantai, sehingga terjadi kebakaran yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis kebakaran. Yang pertama itu ada kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang menyangkut pada benda-benda padat kecuali logam. Contohnya itu kayak kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Nah, alat atau media pemadam yang tepat untuk memadamkan kebakaran tersebut itu dengan cara pasir, tanah atau lumpur, bisa juga dengan tepung pemadam atau pom dan air. Lanjut, ada kebakaran kelas B, yaitu kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar, contohnya itu seperti minyak goreng, Pertamina atau solar, bensin, dan lain sebagainya. Alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah dengan cara tepung pemadam kering atau dry powder, busa atau foam, air dalam bentuk spray, atau kabut yang halus. Lanjut, ada kebakaran kelas C, yaitu kebakaran instalasi listrik yang bertegangan, seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Nah, alat pemadam yang dipergunakan adalah karbon dioksida atau CO2, terus tepung kering atau dry powder. Nah, lanjut di sini ada kebakaran kelas D, yaitu kebakaran pada benda-benda logam padat seperti magnesium, kalium, natrium, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir halus dan kering, dan juga dry powder khusus. Ada kebakaran kelas K, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Kebakaran api yang timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas B.
Nah, di sini juga yang terakhir ada kebakaran kelas E. Kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran jenis ini dapat juga menggunakan tepung kimia kering atau dry powder, akan tetapi memiliki resiko kerusakan peralatan elektronik. Di sini saya akan menyampaikan media tentang jenis media pemadam api. Jenis media pemadam api kebakaran atau APAR. Terdapat beberapa jenis media pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Penggunaan masing-masing media ini tergantung pada kelas kebakaran atau klasifikasi api untuk dipadamkan. Berikut jenis media pemadam kebakaran APAR. Yang pertama adalah air. Yang paling umum digunakan adalah air, karena air merupakan zat pendingin yang efektif dan sangat efektif digunakan untuk kepada kebakaran kelas A atau bahan padatan. Tapi harap diingat bahwa air tidak boleh digunakan pada kebakaran di mana terdapat aliran listrik atau kebakaran kelas B, cairan yang mudah terbakar, kelas D, logam, atau kelas F, minyak dan lemak. Kemudian yang kedua, air dengan adiktif. Beberapa alat pemadam dengan media air ada yang dilengkapi dengan adiktif atau media tambahan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, di mana pemadam 3 liter jenis ini jika dioperasikan dengan benar akan efektif seperti menggunakan 9 liter air. Kemudian yang ketiga, pom atau busa. Pom paling efektif pada kebakaran kelas B, cairan yang mudah terbakar, dan cukup efektif untuk kebakaran kelas A atau bahan padat. Pom tidak boleh digunakan untuk memadamkan api kelas C, gas, kimia, dan listrik, karena mengandung kadar air yang bersifat menghantar listrik. Dapat digunakan untuk kebakaran kelas D atau logam. Kemudian yang keempat, dry powder atau bubuk kering. Dry powder terdiri dari partikel halus berbagai bahan kimia yang dibuat untuk tujuan memadamkan api. ABC dari dry powder sangat ideal digunakan untuk memadamkan berbagai kasus kebakaran di lingkungan dengan berbagai resiko. Dengan kemampuan pemadaman kebakaran kelas C, dry powder adalah yang paling efektif pada kebakaran yang melibatkan gas yang mudah meledak. Kemudian yang kelima adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida memadamkan api dengan memisahkan elemen oksigen pada api sekaligus melepaskan media yang sangat dingin untuk menekan panasnya api. Karbon dioksida cocok digunakan untuk kebakaran kelas B dan C, kurang efektif untuk kebakaran kelas A. Kemudian yang keenam adalah wet chemical atau kimia basah. Wet chemical adalah salah satu media pemadam jenis baru yang bekerja dengan cara memisahkan panas dari elemen api dan mencegah pengapian kembali dengan cara menghalangi bertemunya oksigen dengan elemen bahan bakar yang ada. Media pemadam wet chemical untuk kelas K dikembangkan sebagai alat pemadam dapur-dapur komersial modern. Saya di sini akan memberikan contoh cara mencegah kebakaran. Langsung saja. 1. Cabut alat elektronik yang tidak digunakan saat keluar rumah. 2. Jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, seperti lupa mematikan kompor gas, lilin, dan obat nyamuk. 3. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas. 4. Jangan merokok di dalam rumah. 5. Matikan peralatan pemanasan saat meninggalkan rumah. 6. Sering periksa kelistrikan. Dan yang terakhir, 7. Jauhkan minyak dan gas dari api. Baik, yang selanjutnya ada tata cara penanggulangan kebakaran di rumah sakit. Penanggulangan kebakaran ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa pasien maupun petugas rumah sakit, menyelamatkan sarana dan alat yang ada di rumah sakit, dan memikirkan tindak lanjut untuk pelayanan pasien di rumah sakit. Di setiap rumah sakit, pasti ada petugas penanggulangan jika terjadi kebakaran. Warna helm yang dipakai juga mempunyai tugas masing-masing. Helm warna merah berarti petugas bertugas untuk memadamkan api. Helm warna biru bertugas untuk mengevakuasi alat-alat medis. Helm warna putih bertugas untuk mengevakuasi dokumen. Dan helm warna kuning bertugas untuk mengevakuasi pasien. Hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Yang kedua adalah identifikasi titik api. Yang ketiga, mengaktifkan kode red dengan teriak nama ruang atau lokasi. Jika kebakaran terlokalisasi, maka yang harus dilakukan adalah perawat atau petugas segera berusaha memadamkan api menggunakan selimut, spray, atau karung goni yang dibasahi dengan air dan tutupkan pada sumber api.
Lalu, perawat atau petugas mengambil alat pemadam kebakaran yaitu apar dari tempat yang telah disediakan dan menyemprotkan isinya pada sumber api. Lalu, petugas menelpon satpam jika kebakaran tidak dapat ditanggulangi dan segera menghubungi dokter jaga IGD. Jika kebakaran meluas, yang harus dilakukan adalah dokter jaga menghubungi ketua tim tanggap darurat dan direktur dari rumah sakit. Sebelum ketua tim datang, dokter jaga bertindak sebagai ketua tim. Lalu ketua tim segera menghubungi dinas pemadam kebakaran. Satpam juga membantu untuk memadamkan api dan menyingkirkan benda yang mudah terbakar. Lalu ketua tim segera memobilisasi dokter, perawat, dan petugas lain yang tergabung dalam tim. Ketua tim segera menghubungi petugas listrik untuk memutuskan aliran listrik. Setelah semua dilakukan, yang paling penting kita lakukan adalah mengevakuasi pasien. Kepala ruangan harus menenangkan pasien terlebih dahulu. Lalu, petugas menyiapkan alat-alat evaluasi ke tempat yang aman, dan petugas menyelamatkan catatan medik. Itu adalah cara penanggulangan kebakaran jika terjadi di rumah sakit.